Hai students, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Apa sih itu descriptive text? Descriptive text is text that describes a particular person, animals, place, or things. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, binatang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Jadi, yang dideskripsikan hanyalah benda-benda atau orang-orang yang hanya ada satu di dunia. Only one in the world. Contohnya yaitu Mr. Kim. Mr. Kim hanya ada satu di dunia. Walaupun dia mempunyai kembaran, dia hanya satu di dunia. Contoh yang kedua yaitu Claudia. Contoh yang ketiga yaitu My Cute Cat, yaitu kucing lucuku. Jadi, My Cute Cat itu hanya ada satu di dunia. The next example, Jugis Zebra, and then Burj Khalifa, and then Pink Beach, Pantai Pink, and then Eiffel Tower, and then the next example, Sugas guitar, and then the next example, my new bicycle. So now we are going to types of descriptive text. The types of descriptive text are person, lovely animal, place, and favorite things. Contoh person yaitu my best friend. Ketika ada teks yang judulnya sudah jelas my best friend, ia hanya menjelaskan she yang bernama Claudia, maka itu dinamakan descriptive text. The next example, Raditya Dika. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Raditya Dika. And then the next example, lovely animal. Hewan atau binatang kesayanganku, my cute dog. Dari judulnya my cute dog, namanya adalah Tani. Dalam descriptive text ini ada ciri tertentunya. Kalau di depannya ada kata-kata my, inilah yang menunjukkan descriptive text. Tetapi kalau dia hanya ada dog saja, maka dia dinamakan report text. Jadi tanpa kita baca keseluruhan, kita dapat mengetahui itu descriptive text or not. Jadi kita tahu itu descriptive text atau tidak ya. Nah, the next example yaitu about place, tourist destination, yaitu Pink Beach. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Pink Beach. And then contoh lagi misalnya my favorite things, yaitu jadi benda kesukaan, contohnya adalah my guitar. My di sini menunjukkan descriptive text, yaitu sedangkan kalau hanya gitar saja, maka itu dinamakan report text. So now we are going to the purpose of the descriptive text. Apabila ada soal, why is the right turn, what is the purpose, bla bla bla, what is the social function, bla bla bla, what is the writer intention. So it is secara umum itu adalah untuk mendeskripsikan. Sedangkan secara khusus, apabila teksnya berupa lovely things atau lovely animal or person, maka tujuannya adalah to introduce someone or something. Sedangkan apabila teksnya berupa tempat wisata seperti Pink Beach atau Eiffel Tower, maka tujuannya adalah to attract people to visit or come. Jadi untuk menarik orang-orang untuk berkunjung atau datang ke tempat tersebut. Namun yang sering digunakan adalah yang secara umum to describe, untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan. Now we are going to the general structure of descriptive text.
The general structure of descriptive text adalah identification. Identification ini berupa introduction, misalnya nama atau lokasi, yang mana identification itu biasanya letaknya di awal paragraf pertama. Yang kedua yaitu description. Description itu berupa physical appearance, characteristic, habit, content, function, dan yang lainnya. Biasanya di paragraf description ini biasanya ada di the second paragraph and the next, ada di paragraf kedua dan selanjutnya. Okay, the next we are going to the language feature of the descriptive text. Jadi language features descriptive text itu ada yang pertama specific participant. Contohnya Raditya Dika, My Cute Cat, Burj Khalifa, and My Favorite Novel. And then yang kedua berupa simple present tense. Dalam descriptive text menggunakan tense simple present tense. Contohnya she has beautiful long hair. And then yang ketiga yaitu menggunakan action verb atau verb one. Misalnya work, study, and work. Dan yang terakhir yaitu menggunakan adjective atau kata sifat, contohnya cute, smart, and beautiful. Kita akan lanjut untuk menganalisis genre structure. Contohnya saya punya Indonesia, tentang Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa paragraf pertama berupa identification, sedangkan pada paragraf kedua itu berupa deskripsi. Deskripsinya tentang apa? Karena di sini tentang national flag, maka paragraf kedua tentang description of Indonesia national flag. Sedangkan yang paragraf ketiga adalah description of Indonesian season. Ini membahas tentang seasonnya Indonesia, maka paragraf ketiga ini tentang description of Indonesian season. Students, kita sekarang lanjut ke language feature analysis. Ada Indonesia lagi, ada Indonesia, ada they, and then ada Indonesia lagi, ada it, maka itu dinamakan specific participant. And then yang di garis bawah itu semua dan namanya simple present tense. Dan ada yang diberi tanda hijau seperti well known, brave, and purity itu namanya adjective, kata sifat. Ada yang tanda biru seperti consist of, is, and has. Ada means, ada has, ada start, ada signs, ada occurs. Itu namanya action verb. Okay, student, thank you for your attention. Bye-bye.